Halo, perkenalkan nama saya Ketut Gede Artease, SD Negeri Tulang Ampiang, CGP Angkatan 4, Kota Denpasar. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif, yaitu tentang kesepakatan kelas. Penerapan budaya positif mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, peran guru memegang peranan sentral, sehingga guru perlu memahami posisi yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berikut perbandingan teori stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Jika stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan perbedaan-perbedaan yang lain yang ada seperti di dalam tabel. 2. Konsep disiplin positif dan motivasi. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Pertanyaannya berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser-Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, yang terakhir sebagai manajer. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Segitiga restitusi memiliki 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah aksi nyata saya tentang budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikut adalah latar belakang dan tujuan aksi nyata yang saya lakukan. Deskripsi aksi nyata. Hasil aksi nyata. Berikut adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata tentang budaya 5S. Berikut adalah kesepakatan kelas. Sekian dan terima kasih.